Shalom, anak-anak Sabtu Ceria. How are you today? Nah, pada saat ini kita kembali di dalam ibadah Sabtu Ceria. Kiranya semangat anak-anak tetap ada ya Miss Sinta. Betul sekali Miss Fitri. Nah, anak-anak, Sabtu yang lalu kita sudah bertemu ya. Nah, hari ini Miss Fitri ini yang baru bergabung sama kita. Kemana aja sih Miss? Iya nih Miss, baru muncul. Nah, nanti Miss akan cerita-cerita. Yuk anak-anak Sabtu Ceria, pada saat ini kita mau bersama-sama melafalkan yel-yel Sabtu Ceria. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Wah, keren! Semua anak-anak semangat sekali. Tapi Miss mau kita melafalkan yel-yel Sabtu Ceria sekali lagi. Pasti yang tadi anak-anak yang masih terlambat dan yang masih belum berdiri, yuk sama-sama kita melafalkan yel-yel Sabtu Ceria. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Anak-anak, biarlah semangat Sabtu Ceria kita. Kita mau belajar, kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus melalui Sabtu Ceria ini. Dan tentunya iman dan karakter kita semakin hari semakin baik di dalam Kristus. Benar sekali Miss Sinta. Nah, anak-anak, pada saat ini kita mau berdoa bersama-sama. Miss Fitri yang akan pimpin di dalam doa. Close your eyes, sikap yang baik, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh bertemu di Sabtu Ceria meskipun secara online. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, berkati anak-anak, berkati Miss dan Misternya. Ini doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih boleh menikmati makanan, minuman, kita masih diberikan kesehatan, kita masih dapat berkumpul bersama keluarga. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini, Miss mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu pujian, yaitu hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari adalah hari yang telah Tuhan jadikan. Yuk, kita sama-sama menyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Saya ada bawa sesuatu loh. Saya ada bawa kotak hadiah. Yeay! Wow, kotak hadiahnya buat Miss Sinta ya? Bukan. Oh, hadiahnya untuk hadiah kuis anak-anak Sabtu Ceria ya? Kan Sabtu depan kita akan kuis. Oh, Sabtu Ceria
bakalan diadakan kuis sih, tapi setiap Sabtu ketiga. Berarti Sabtu depan. Sabtu depan ditunggu ya. Oke deh. Berarti Miss mau mengikuti Sabtu ceria dari awal sampai akhir dan ketika mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tertib supaya bisa menjawab kuis yang diberikan dan mendapat hadiah yang ada di Miss Fitri. Bakalan ada surprise bagi anak-anak yang bisa menjawab kuisnya dengan cepat dan tepat. Tapi maaf, kalau kotak yang ini kotak yang diberikan Mama Miss Fitri tadi pagi untuk Miss Fitri sendiri. Asik, ini dapat hadiah. Ya dong, hadiah ini Miss Fitri yang langsung minta sama Mama. Ketika Mama Miss Fitri meminta tolong dalam memasak, ketika bersih-bersih rumah. Nah, setelah Miss Fitri bantu Mama memasak, Miss Fitri minta dibelikan hadiah. Oh, jadi Miss Fitri mau membantu orang tua itu ketika diberi hadiah? Ya dong. Miss Fitri, ketika orang tua kita meminta tolong untuk kita melakukan sesuatu, haruslah kita menolong mereka. Bukan karena kita memerlukan hadiah. Tetapi ketika Miss Fitri mau menolong orang tua Miss Fitri, biarlah karena Miss Fitri memiliki kasih kepada mereka. Nah, anak-anak Sabtu ceria, ketika kalian mau menolong papa, mama, aku, ama, Cece, Koko, tolonglah mereka dengan baik. Dan biarlah itu semua menjadi bukti kasih kalian kepada mereka. Begitu juga ketika kita mau mengikut Tuhan. Jadi, kita nggak mengikut Tuhan itu karena kita ikut-ikutan teman, ikut-ikutan orang, tetapi kita mau ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau ikut Tuhan bukan karena kita mengharapkan hadiah ataupun karena terpaksa. Jadi kita mau mengikut Tuhan karena kita memang benar-benar mencintai Tuhan. Oh, gitu ya Miss. Oke deh, mulai sekarang ketika orang tua saya minta tolong, saya tidak minta hadiah. Begitu juga saya ikut Tuhan bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena saya benar-benar cinta sama Tuhan. Gitu ya Miss? Betul sekali Miss Fitri. Saat ini Miss mau mengajak kita semua untuk bernyanyi Ku Mau Ikut Tuhan. Yuk Miss mengajak kita semua untuk berdiri. Ikutin gerakan Miss-nya ya. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut ikutan. Bukan karena apa-apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena
Selamat pagi adik-adikku. Ketemu lagi dengan Mr. Apin di Sabtu Ceria yang ceria di tengah pandemi Corona. Tentunya kita semua rindu ya untuk berkumpul bersama-sama. Tapi situasi saat ini belum memungkinkan kita untuk berkumpul secara fisik ya. Dan secara online kita bisa bertemu lagi. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, hari ini cerita tentang ada seorang muda yang kaya. Muda, kaya, berduit, banyak duitnya dia, ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, kita mau meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Mari Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari seorang pemuda yang kaya, yang baik. Biarlah kami boleh belajar sesuatu, sikap-sikap karakter yang ingin disampaikan melalui tokoh pemuda yang kaya ini. Berkati kami semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita buka dari Injil Matius pasal yang ke-19 ya, kita buka Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 30. Ya, cukup panjang di sini ya. Nah, Mister nggak akan bacakan, Mister bacakan ayat hafalannya saja, ayat emasnya yang biasa kita hafalkan itu ya. Di Matius pasal 19 ayat 29. Kita baca sama. Kita baca sama-sama ya. Injil Matius ayat pasal 19 ayat yang 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Alkitab katakan, barang siapa yang mau mengikut Tuhan dan berani meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapak ibunya, dia akan menerimanya berapa kali lipat? Kita bilang 100 kali lipat. Berapa banyak tuh 100 kali lipat ya. Dan yang paling penting adalah dia akan memperoleh apa? Harta? Bukan. Dia memperoleh hidup yang kekal. Nah, cerita minggu lalu, harga mutiara yang indah itu bicara tentang apa? Bicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Minggu ini kita lanjutkan. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu, orang harus meninggalkan semuanya itu. Nah, dikisahkan ada seorang pemuda, Alkitab berkata ada seorang pemuda yang kaya di sini. Yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Hai guru yang baik, apakah yang aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal?" Oh, Yesus bilang, "Lakukan saja hukum Taurat itu." Yang mana? Hukum yang mana? Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pemuda kaya ini, Tuhan, itu semua sudah kulakukan. Sejak masa mudaku, sudah kulakukan itu Tuhan. Sekarang aku mau yang sempurna lagi. Apalagi yang harus kulakukan? Oh, kalau begitu mah. Kata Yesus kepadanya, kalau engkau hendak sempurna, pergilah. Juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian
datanglah kemari dan ikutlah aku. Adik-adik, bukankah ini hal yang sama? Minggu lalu ada seorang peladang, petani, dan seorang yang mencari mutiara yang indah, pedagang. Mereka meninggalkan segala sesuatu hartanya demi ladang yang ada harta karun dan mutiara indah itu. Nah, sebaliknya nih orang muda yang kaya ini, yang punya segalanya, Tuhan minta dia menjual segala-galanya. Lalu memberikan kepada orang miskin, engkau akan memperoleh harta di surga dan mengikut aku. Sebenarnya harta di surga itu di mana sebetulnya? Di surga emang perlu harta. Tidak perlu, di surga itu sudah penuh dengan harta benda. Emas itu tak laku di sana. Mutiara itu untuk apa? Tidak ada lakunya. Karena jalannya aja dari emas. Pintu gerbangnya semua dari mutiara, permata yang indah-indah. Tidak perlu itu. Ini adalah berbicara ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus. Kita harus dengan segenap hati meninggalkan segalanya itu. Harta-harta itu yang nomor 2. Ya, bukan nomor 1. Yang Tuhan mau adalah kau mengikut aku harus nomor 1 diriku, yaitu Tuhan. Ikut Yesus harus menomorsatukan Tuhan Yesus. Ya, jadi ya, bukan yang lain. Bukan berarti kalau kita tinggal di dunia nggak perlu kerja, nggak perlu sama juga. Alkitab bilang orang itu harus belajar dari semut. Semut itu rajin mencari makan, ya, mengumpulkan makanannya. Nanti waktu kemarau dia cari, kumpulkan. Nanti waktu hujan dia makan. Di rumah Mister banyak semut. Kalau waktu kemarau dia cari keluar, dia mencari apa? Remah-remah, sisa-sisa makanan, roti apa itu ya kan kita suka makan, ada sisa-sisa remah-remah jatuh, dia ambil, dia bawa ke sarangnya, dikumpulkan-kumpulkan. Waktu hujan dia tinggal makan. Apakah berkelimpahan, berlebihan? Enggak. Semut itu mengumpulkan cukup. Nanti habis selesai hujan, ya musim hujan, kemarau datang kan, Indonesia punya 2 musim kan, panas dan hujan. Ketika musim panas, semutnya keluar lagi cari makan lagi. Nah, yang Tuhan mau adalah manusia itu seperti semut, rajin mencari harta, mencukupi kebutuhan hidupnya, tapi bukan berlebihan. Nah, Yesus bilang ke orang kaya ini, kalau harta bendamu itu mengikat engkau untuk datang kepadaku dan mengikut aku, maka tinggalkanlah hartamu itu. Karena itu akan menjadi berhala dalam hidupmu yang melebihi kamu mencintai aku, kata Tuhan Yesus. Apa jawaban orang muda ini? Orang muda ini ternyata responnya berbalik dengan petani dan pedagang yang menemukan mutiara indah dan harta benda cerita minggu lalu. Orang muda ini pergi dengan sedih. Kenapa dia sedih? Alkitab mencatat sebab banyak hartanya. Karena itu dia pergi dengan sedih. Nah, adik-adik, Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Loh, kayaknya Tuhan Yesus salah ngomong nih. Lubang jarum itu seberapa besar? Siapa pernah lihat jarum? Nah, Mister lupa mau jarum nih. Ayo, pernah kan lihat jarum kan kecil kan? Lubang jarum itu kecil. Kalau Mister nih, mata Mister kurang bagus. Udah mulai plus ya. Jadi kalau lihat dekat tuh susah. Kalau mau masukkan benang ke lubang jarum tuh harus minta Cece Ling atau Josia yang bantu Mister biasa. Susah udah sekarang. Nah, macam mana unta yang besar itu? Unta tahu kan besarnya kan? Kayak sapi itu, nah, kayak kuda itu besar, suruh masuk ke lubang jarum, ya tidak mungkin lah Tuhan Yesus. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan lubang jarum itu adalah pintu gerbang. Kalau di kota zaman dulu kan ada pintu gerbang, kota-kota kan dikelilingi tembok, ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu ada pintu kecilnya, ya nanti lihat di slide. Ada pintu kecilnya, pintu kecil itu bisa dibuka. Nah, unta bisa lewat di situ, manusia lewat di situ. Kalau udah malam apa itu kan gerbang nggak dibuka selalu.
Jadi kalau ada yang keperluan harus lewat di situ. Untuk lewat di situ, unta mau lewat di situ, dia harus menjongkokkan dirinya, melepaskan semua beban-beban atau barang-barang, bahkan tuannya pun dilepaskan, baru dia bisa pelan-pelan masuk. Itu ngasih tahu apa ya? Untuk mengikut Tuhan, orang tuh harus rendah hati. Tinggalkan yang lain. Ya, harta itu yang mengikat harus ditinggalkan. Barulah kita bisa mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ya, Yesus tuh senang orang mengikut Dia dengan sepenuh hati. Dan Yesus berjanji, orang mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati, dia akan mendapatkan upah. Upahnya bukan sekali lipat, 2 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat. Artinya sempurna. Kebahagiaan yang didapat itu sempurna. Sukacita yang didapat juga sempurna. Ya, kayak kita ulangan ujian PTS dapat nilai 100. Jadi bukan hanya 50, 60, 70, 80, 90, bukan, tapi dapat 100. Demikian juga sukacita kita ketika ikut Tuhan itu 100. Ya. Dan yang paling utama, kita mendapatkan hidup yang kekal. Artinya apa? Di dunia kita bahagia, sukacita, senang selalu bersama dengan Tuhan. Di sorga kita dapat hidup yang kekal. Artinya hidup kita ini bermakna. Di dunia ini bahagia, ketika bersama dengan Tuhan mati nantinya. Bersama dengan Tuhan juga hidup yang kekal. Betapa indahnya ikut Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan yang minta satu syarat. Apa itu? Tinggalkan semua hartamu itu. Harus rendah hati ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari orang muda yang kaya ini. Jangan sampai hartanya mengikat dia untuk mengikut Tuhan Yesus. Sama dengan kita. Minggu lalu juga Mister cerita ya. Jangan sampai harta yang kita punya itu mengikat kita untuk mendapatkan mutiara yang paling indah. Harta terpendam yang paling indah itu, yaitu Yesus sendiri. Ya, jangan sampai harta kita, kepandaian kita, game kita, hobi kita, ya, keluarga kita, adik kita, abang kita, orang tua kita, membuat kita gagal mengikut Tuhan. Tuhan tentu akan sedih. Kita juga tak dapat apa-apa. Nanti seperti orang muda yang kaya itu pergi dengan sedih. Itu adik-adik tidak mau kan? Siapa yang mau ke Tuhan Yesus? Yang rela menjual segala hartanya dan mengikuti Tuhan. Semua mau? Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk berani meninggalkan segala harta milik kami dan mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Itulah yang Tuhan maukan. Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau berdoa, Tuhan menjaga dan melindungi kami dari segala serangan virus-virus jahat yang sedang merebak di seluruh dunia ini, termasuk di kota Pontianak. Mari Tuhan, Engkau jaga, lindungi, supaya setiap kami boleh terlindungi dengan baik. Berkati pemerintah kami, polisi, TNI, aparatur, ataupun para dokter yang menangani pasien-pasien di rumah sakit. Tuhan jaga, lindungi. Berikan mereka kekuatan untuk dapat melewati, memelihara, merawat semua pasien-pasien. Demikian juga pemerintah dapat mengatur sebuah masyarakat berjalan dengan baik sehingga pandemi corona segera berlalu. Ya Tuhan, berkati semua orang tua kami yang bekerja baik dari rumah. Ya Tuhan, menolong supaya dapat bekerja dengan maksimal. Berkati juga untuk kami yang kesulitan, yang sudah terdampak tidak bekerja. Mari Tuhan belas kasihani, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Bapa Surgawi, mohon Tuhan mendengarkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di Sabtu Ceria minggu depan. Ingat ya, hafalan kita Matius pasal 19 ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Sabtu Ceria minggu depan. God bless you. Bye-bye.